Oke, yuk. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Yujong, dan hari ini kita akan berbagi tentang teknik aplikasi. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan mengenalkan teknik aplikasi pada rambut uban dan pada guntingan undercut atau guntingan-guntingan cowok. Oke, hari ini ada dua teknik yang akan kita aplikasikan. Adalah pertama, teknik aplikasi uban regrowth, atau kalau pertumbuhan rambutnya masih baru 2 cm dan pernah diwarna sebelumnya. Dengan kata lain adalah uban tumbuh 2 cm dan yang di bagian bawah warnanya sudah hitam atau coklat atau sudah diwarna sebelumnya. Dan yang satunya adalah teknik aplikasi pada rambut uban virgin, yang artinya adalah dari pangkal ke ujung ini belum pernah diwarna sebelumnya dan rambutnya beruban. Teknik ini kita gunakan apabila pilihan warna aplikasi uban yang kita pilih mulai level 4 ke atas. Artinya adalah pilihan warna coklat natural hingga ke warna-warna fashion coklat atau fashion brown. Oke? Apa yang membedakan apabila kita mewarnai uban natural dengan pilihan warna level 1, 2, dan 3, itu pilihan warnanya hitamnya cenderung gelap. Di mana saat kita mengaplikasikannya pada rambut virgin, kita bisa langsung timpa dari pangkal ke ujung dan selesai, karena hasilnya sama-sama gelap levelnya. Tapi apabila pilihan warnanya adalah level 4 ke atas, di mana gelapnya itu ada lifting satu tingkat daripada warna dasar kita pada umumnya, itu aplikasinya berbeda dengan aplikasi uban natural level 1, 2, dan 3. Sekali lagi kita ulang bahwa aplikasi ini akan kita gunakan apabila kita menemui kasus warna yang warna targetnya mulai level 4 ke atas. Bagaimana aplikasinya? Yuk kita simak bareng-bareng. Oke, kita akan mengerjakan untuk bagian yang sebelah sini dulu. Sebelah sini dulu. Ini adalah bagian di mana uban regrowth, artinya tumbuhnya sekitar 1-2 cm dan sebelumnya ada bekas diwarna. Artinya bagian yang akan kita warna itu dominan bagian yang warna pangkal, dan yang di warna ujung hanya untuk refresh karena sudah pernah diwarna sebelumnya. Dan pada bagian yang sebelah kanan ini adalah aplikasi uban virgin, artinya dari pangkal sampai ujung ini ubannya rata dan tapi masih ada rambut yang non uban, jadi belum pernah diwarna sebelumnya dan kondisi rambutnya adalah virgin. Dimana pada bagian sebelah sini artinya kalau kita memilih warna targetnya mulai level 4 ke atas, ada dua bagian yang kita kerjakan. Kita menerangkan juga melakukan deposit warna. Kita akan menerangkan satu tingkat bagian yang virgin, dan kita akan mendeposit untuk warna yang uban. Oke. Sebelum memulai aplikasi, gunakan krim Terra Blue Spa sedikit untuk melapisi di bagian hairline atau di bagian perbatasan antara pertumbuhan rambut dengan batasan yang nggak ada rambutnya. Jadi di dahi, di samping, telinga, dan di belakang, lapiskan tipis-tipis sebelumnya. Untuk apa? Untuk memudahkan nanti saat kita mencuci rambut setelah melakukan pewarnaan. Apabila ada krim yang kena ke bagian kulit di depan-depan sini, kita nyucinya akan lebih mudah. Setelah kita aplikasikan ini, baru kita mulai aplikasi warna pada rambut. Oke, yang kita siapkan pastinya adalah formula warnanya. Dan pada kesempatan kali ini, hari ini Yujong menggunakan Ilvasto Hair Color dengan kode 401. 401 ini sangat menarik untuk mewarnai uban. Kenapa? Karena ketika kita menutup uban di warna natural, kita bisa mendapatkan warna hitamnya benar-benar natural dan kepekatannya itu cukup ringan untuk warna-warna yang lumayan deep. Oke, kita kembali lagi ke aplikasi. Lalu yang berikutnya adalah kuas, dan kita juga siapkan sisir. Kita bisa menggunakan sisir ekor atau kita juga bisa menggunakan sisir highlight yang ekornya besi. Sisir ini kita gunakan terutama apabila aplikasinya adalah aplikasi guntingan cowok atau aplikasi undercut untuk membantu kita megang kalau nanti rambutnya sangat pendek, nggak bisa kita angkat menggunakan jari. Oke, kita akan mulai aplikasi pada aplikasi uban detach di mana pertumbuhannya adalah 2 cm.
Yang perlu kita perhatikan di awal nomor satu adalah arah kita atau gimana kita akan memulai aplikasi. Pada aplikasi Uban Retouch, di mana aplikasinya kita mulai dari pangkal, artinya dominan yang kita lakukan adalah mengisi warna atau deposit warna. Maka kita melakukannya adalah dengan aplikasi melalui dari atas ke bawah dan dari depan ke belakang. Beda halnya nanti pada saat kita akan melakukan aplikasi Virgin, di mana kita akan menerangkan dulu atau mendeposit warna dulu pada bagian tengah ke ujung. Otomatis kita ngaplikasinya nanti dari belakang ke depan. Oke, yuk kita mulai yang pertama. Sebelum kita mulai aplikasi, pastikan dulu kita melakukan pembagian. Pembagian yang kita lakukan karena rambut cowok kecenderungannya adalah style pendek dan kita akan kesulitan ketika kita menggunakan jepit, itu kita separasinya menggunakan cream colornya langsung. Kita akan mulai dengan dibagi tengah atau dibagi pada belahannya dulu, lalu kita oleskan cream warnanya ke bagian tengah, lalu kita parting ke bagian samping. Dari puncak kepala ke atas telinga, kita separasi dulu menggunakan krimnya juga, seperti ini. Setelah bagian atas dan samping, kita lanjutkan separasi pada bagian belakang. Untuk aplikasi pada bagian belakang ini, apabila kita mengerjakan di klien, itu posisi berdiri kita atau body posisi kita itu ada di sebelah belakangnya pas. Jadi seperti ini. Oke. Tapi pada kesempatan ini, supaya kita bisa melihat lebih jelas aplikasinya, ini tak miringin dulu. Kita lihat bagian mana sih yang kita pisahkan. Oke, seperti ini. Dan lakukan ini ke semua bagian kepala dengan membagi menjadi 4 bagian, di mana 4 bagian itu adalah bagian depan kiri kanan, bagian belakang kiri kanan. Setelah terbagi menjadi 4, kita lanjutkan dengan kita aplikasi juga dulu di bagian hairline. Apa itu hairline? Hairline adalah pembatas antara rambut tumbuh, pertumbuhan rambut, dengan bagian yang nggak tumbuh rambutnya. Oke, kita aplikasi dulu ke semua bagian hairline. Kita mulai dari depan hingga ke samping-sampingnya. Nah, bagian samping ini kan kalau pendek itu kita pegang ini kan sulit. Nah, itu bisa kita gantikan dengan disisir. Lalu saat sisir ini nempel, kuas kita ikut nempel. Seperti ini. Atau kalau rambutnya atasnya pendek, nggak panjang dan nggak mengganggu, itu bisa langsung rambutnya disisir ke belakang dan kita bisa aplikasikan freehand. Biasanya pada aplikasi uban, terutama rambut-rambut cowok, itu yang crucial area atau area yang suka rawan, nggak ke aplikasi, suka kelewatan, itu biasanya ada bagian sudut sini, atau di pertumbuhan yang di samping sini, sama di samping telinga. Oke. Selesaikan ini ke bagian kiri dan kanan, lalu kita akan melanjutkan dengan aplikasi lapis demi selapis. Pada aplikasi selapis demi selapis, posisi berdiri kita seperti ini. Jadi apabila kita akan mengerjakan sebelah kiri, otomatis posisi kita berada di sebelah kiri dari klien kita. Yang pertama, kita bisa langsung menggunakan ekor dari kuas, lalu kita ambil seperti ini. Atau kalau rambutnya pendek, itu bisa kita sisir dengan didorong, lalu kita lanjutkan menggunakan kuas. Oke, kita aplikasi dulu bagian pangkalnya. Lalu kita ambil
dan kita tarik ke sana. Ini kalau misal kondisi rambutnya adalah pendek, tapi pendeknya masih kita bisa pegang menggunakan jari. Ingat, selalu aplikasi ganda. Artinya adalah pertama kita aplikasi dulu bagian atas ke bawah gini. Setelah selesai, itu kan kita bagi. Baginya boleh pakai ekor kuas, juga boleh pakai ekor sisir. Nanti seperti apa baginya kita akan lihat bareng-bareng close up jarak dekat. Nah, tapi sekarang kita akan perhatikan dulu, setelah kita ambil satu bagian seperti ini, bagian yang sudah kita aplikasi tadi kan kita taruh ke sebelah sana nih. Kita taruh ke sana. Nah, setelah kita letakkan gini, jangan lupa untuk mengaplikasikan dulu kuas ke atas. Baru kita akan kuas lagi ke bagian bawahnya. Oke. Jumlah krim ideal yang diambil pada kuas kita itu lebih kurang sebanyak sekian. Oke. Ini yang direkomendasikan. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak, yang terjadi adalah krimnya akan menumpuk, menyebabkan kita kesulitan ketika kita melakukan aplikasi. Kalau krimnya kurang, akan mengakibatkan depositnya kurang maksimal. Maka dari itu, jumlah sekian tadi adalah jumlah yang dirasa cukup memudahkan kita apabila kita melakukan aplikasi. Dan jangan lupa, setelah kita balik, langsung pakai sisa kuas yang ada, kita aplikasi goresnya ke atas. Jadi ke bawah, terus ke atas. Oke. Lakukan sampai ke seluruh bagian kepala, terutama bagian depan selesai, baru kita akan pindah ke sebelah selanjutnya. Ingat, aplikasi regrowth kita kerjakan aplikasinya dari atas ke bawah, dari depan ke belakang. Itu yang direkomendasikan. Tapi apabila teman-teman mempunyai kebiasaan, entah itu dibalik, yang bisa bikin lebih mudah dan lebih nyaman, untuk aplikasi ini kalau mau dibalik dari belakang dulu, dari depan dulu, nggak apa-apa. Tapi yang penting kuncinya hasil akhirnya harus rata. Rekomendasi ini dibikin untuk memudahkan proses pengerjaan kita. Yuk, sekarang kita akan lihat dari dekat bagaimana kita mengaplikasikan posisi handle brush dan sisirnya. Sekarang kita akan melihat dari dekat bagaimana sih kalau kita ngaplikasiin langsung, itu lebih kurang seperti ini. Oke, sekarang kita akan share teknik hanya menggunakan kuas ya. Tapi ingat, meskipun hanya menggunakan kuas, tangan kiri itu kita selalu handle dengan sisir untuk jaga-jaga kalau kita perlu nyisir, terutama kalau rambutnya pendek. Yang pertama, kalau kita akan ngelakuin satu section menggunakan ekor dari kuas. Oke, cara handle-nya seperti ini dan kita tinggal muter tangan kita seperti ini. Lakukan penekanan pada ujung ekor kuas. Lalu tarik dan kita ambil bagian atas kuas seperti ini. Oke. Aplikasikan dulu ke atas. Lalu baru kita melanjutkan aplikasi bagian bawahnya. Oke, sekali lagi, setelah kita aplikasi seperti ini, kembali menggunakan ekor dari kuas, tekan, balik ke atas, lalu tempel. Nah, bagaimana supaya cara aplikasi kita, cara satu section kita ini bisa hampir lurus atau rapi, itu dengan melakukan penekanan pada ujung yang kita gunakan untuk menggunakan section. Oke, jadi jangan lupa selalu kuas atasnya dulu, lalu kita aplikasi bagian bawahnya. Ambil jumlah krim secukupnya, lalu aplikasi lagi. Dan lagi, menggunakan telunjuk dan jempol, kita melakukan penekanan pada ujung dari kuas yang kita gunakan untuk parting. Nah, sampai bagian sini, ini karena kan pendek banget nih. Kalau kita ambil gini kan sulit nih. Kita bisa menggunakan sisir dengan ditekan sisirnya setengah gini, terus
aplikasi menggunakan kuasnya seperti ini. Oke. Jadi penggunaan sisir ini akan membantu kita untuk menjangkau area atau panjang rambut yang sudah nggak bisa kita pegang menggunakan jari. Sekali lagi, kita hanya sisir, dan ingat waktu nyisir gini, sisirnya jangan terlalu ketekan supaya krimnya nggak hilang, jadi ringan aja. Set ke atas, dan kita langsung ambil rambutnya pakai kuas kita. Oke. Pastikan bagian samping-samping ini rapi. Dan setiap kita melakukan penyisiran, itu pastikan nggak ada krim yang nyangkut di sisir terlalu banyak. Kalau sampai ada krim yang nyangkut di sisir terlalu banyak, krimnya diambil lalu dioleskan lagi ke rambutnya. Supaya apa? Supaya seluruh area rambut itu tercover dengan warna dengan sempurna. Oke, kita aplikasi gini dulu ringan. Nah, ini untuk bagian yang sudah pendek, biasanya undercutnya. Kalau ini tipis sekali, kita aplikasinya bisa dengan ringan, jadi nggak usah terlalu tekan. Kenapa? Supaya di bagian kulit nggak menyisakan bekas terlalu banyak. Tapi kalau rambutnya masih ada seperti ini biasanya yang memang agak menyulitkan, itu kita sisir dulu ke atas, ringan aja. Ambil krimnya. Lalu kita aplikasi langsung ringan-ringan seperti ini dulu. Oke. Setelah itu, kita sisir dari bawah ke atas. Nah, yang keambil langsung diambil lagi pakai kuas dan dikembaliin ke rambutnya. Apabila rambutnya tipis, itu biasanya waktu kita ambil gini, ini langsung bersih. Tapi kalau rambutnya nggak tipis atau agak tebal, itu kita sisir tipis-tipis gini dulu. Sambil kita ratain supaya seluruh bagiannya kena. Salah satu yang mendasar adalah posisi kuas. Jadi posisi kuas itu yang memudahkan kita untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan aplikasinya agak tidur. Seperti ini. Jadi hindari aplikasi yang kuasnya terlalu berdiri dan ngolesnya seperti ini. Oke? Jadi seperti ini. Di posisi kuasnya itu agak sejajar dengan penampang kepala yang kita aplikasi. Oke, ini bagian samping sudah selesai dan kita akan pindah ke bagian belakang sambil kita akan mengenalkan menggunakan sisir kira-kira bisa jadi seperti apa sih variasi aplikasinya yang memudahkan kita. Oke, sekarang kita akan memulai aplikasi pada bagian belakang. Pada bagian belakang ini sebelumnya tadi kan kita sudah melakukan pembagian menggunakan cream colornya. Otomatis area yang mau kita kerjakan sekarang sudah tertata rapi. Untuk bagian belakang, sebelum kita mulai mengerjakan atas, terutama untuk retouch, itu kita bisa mulai dengan ngasihin tipis-tipis dulu. Jadi dioleskan tipis-tipis dulu pada area yang bagian bawah. Karena kenapa? Area yang bagian bawah ini seringkali waktu kita aplikasi dari atas ke bawah, terus nanti waktu aplikasi bagian bawah mungkin cepet-cepet atau krimnya kurang, itu ngolesnya kadang bisa ada yang tertinggal atau kurang maksimal. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, terutama pada bagian yang di undercut, ini bisa dengan kita oleskan dulu tipis-tipis, lalu kita akan mulai mengerjakan bagian atas. Oke, masih sama seperti sebelumnya, kita akan menggunakan kuas dan menggunakan sisir. Kalau rambutnya masih panjang, mau langsung pakai gini boleh. Dan sekarang kita akan coba kalau kita misahinnya pakai ekor sisir. Mana yang lebih nyaman, mana yang lebih baik, keduanya bisa digunakan tergantung dengan selera handling dari masing-masing hairdresser. Yang pasti adalah untuk handling kuas, apabila menemukan kuas dengan ada cekungan seperti ini, dua cekungan ini fungsinya adalah untuk jari telunjuk dan jari tengah, supaya kita bisa memudahkan saat kita akan memindah-mindah posisi kuas seperti ini. Oke, yuk kita akan mulai.
Kita bisa menggunakan ini, dibagi dulu, diambil, lalu kita pisahkan seperti ini. Oke, aplikasikan dulu area 2 cm yang akan, atau lebih area yang akan kita aplikasikan, lalu angkat dan kita aplikasikan dari bawah. Apabila dirasa terlalu tebal seperti ini, bagi 2 dulu, aplikasikan bagian pangkal. Oke. Sekali lagi kita bagi, sama penekanan menggunakan sisir. Kalau mau kiri kanan gini, kita menekan menggunakan ujung sisir itu agak ditekan sedikit di kulit kepala untuk mendapatkan hasil section yang lurus atau lebih mudah untuk lurus. Oke. Ambil selapis demi selapis sampai seluruh bagian ini tercover dengan baik. Kita akan ulangi lagi, menggunakan ujungnya kita tekan. Ketebalannya berapa? Ketebalan idealnya, ketebalan ideal tergantung ketebalan rambutnya sendiri, tapi bisa kita cek secara visual, itu lebih kurang paling gampang segini. Kenapa? Ini adalah section yang lumayan tebal hitungannya, tapi pada ketebalan segini kita masih akan bisa mendapatkan olesan krim pewarnaan itu bisa tembus hingga belakang. Otomatis bisa kita sambung langsung aplikasinya seperti ini, dan hasilnya adalah rapi. Oke. Oke, ini akan dicong ulang sekali lagi menggunakan ekor sisir seperti ini. Taruh, terus ditekan, ya, tarik, posisi jari di atas sisir, ambil bagian yang di atas sisir, tarik ke bawah. Oke, seperti ini. Apabila rambutnya pendek dan nggak cukup kita pegang pakai jari, habis kita bagi, ditarik, itu langsung ditahan menggunakan sisir. Oke. Ini akan dicong ulang sekali lagi, masih sama. Kalau misal per section gini mau lebih tipis gimana? Kalau mau lebih tipis itu boleh, karena hasilnya akan jadi jauh lebih rapi. Oke. Dan untuk kecepatan aplikasi, ini aplikasinya dengan kecepatan sedang atau lebih ke pelan ya. Tapi kalau teman-teman aplikasinya mau lebih cepat daripada ini, boleh, sangat direkomendasikan supaya pengerjaan kita nggak terlalu lama, dan yang lebih penting lagi hasilnya harus maksimal. Oke. Nah, sekarang kita bisa lihat perbedaan. Tadi kan gini ya, sekarang kita akan sharekan atau kenalkan lagi yang agak berbeda adalah menggunakan ujung sisir. Oke, dengan cara disisir dulu pakai ujung sisir, ditekan seperti ini, lalu ditarik garis, udah kelihatan ini, lalu pakai sisir ini didorong ke atas. Ini juga boleh. Oke, ini adalah opsi ketiga. Dan opsi ini bisa kita gunakan apabila rambutnya pendek. Oke,
sekali lagi. Turun dikit. Oke, pada opsi ketiga ini kita menggunakan sisirnya seperti ini. Tarik ke samping, ya, ada garisnya, langsung dibagi dan didorong ke atas. Untuk opsi menggunakan ujung sisir ini, itu biasanya enak kalau rambutnya pendek. Jadi nanti untuk yang di bagian bawah-bawah itu bisa kita simulasikan kalau misal rambutnya kepanjangannya pendek gimana, itu nanti kita akan menggunakan sisir seperti ini. Oke, jadi kita sudah punya tadi. Yang pertama adalah dengan menggunakan ekor kuas, kita bisa juga menggunakan ekor sisir, kita bisa menggunakan ujung sisir seperti ini. Dan yang terakhir, kalau mau megang kuas sama sisirnya seperti ini juga boleh. Oke, posisi gerigi di bawah, letakkan ke telapak tangan lalu ditutup gini juga boleh, silakan seperti ini. Oke, tapi kalau untuk rambut pendek, menurut Ijong yang paling mudah sebenarnya adalah seperti ini. Ini sangat mudah banget. Jadi kalau rambutnya pendek dan masih bisa dipegang, itu bisa menggunakan ekor, terus kita tarik seperti ini, didorong sini. Ini akan jauh lebih memudahkan kita. Tapi kembali lagi untuk aplikasi sesuai selera teman-teman semua. Mungkin posisi berdirinya, posisi megang kuasnya sebelumnya ada yang sudah terbiasa, itu tetap bisa kita lakukan. Intinya adalah pada saat kita melakukan aplikasi uban seperti ini, yang pertama ketika kita melakukan parting, kita tekan seperti ini. Itu yang utama, kita harus bisa dapat seluruh section area rambut yang akan kita kerjakan sudah jelas atau rapi sebelum kita memulai aplikasi, ya kan? Yang kedua, setelah kita letakkan rambut ini ke atas, selalu lakukan sedikit pengulangan dari arah bawah. Oke, seperti ini. Ada garisnya dan rambutnya ini lumayan pendek, yang bawah sudah mulai pendek, bisa kita sisir ke atas seperti ini. Oke, dan semakin bawah kita semakin mudah kalau kita menggunakan sisir. Oke, jadi yang terakhir ini adalah opsi kalau rambutnya sangat pendek, ya. Dan ingat, setiap kita melakukan penyisiran seperti ini, krimnya keambil disisir, diambil balik lalu dioleskan ke rambutnya. Yang paling penting yang kita juga mesti ingat adalah pada pewarnaan Invasto Hair Color itu kita menggunakan teknologi 7 Purist Complex. Itu adalah 7 bahan aktif dari alam untuk memberikan perawatan pada rambut kita saat kita melakukan pewarnaan. Nah, 7 Purist Complex ini kita aktifkan dengan cara melakukan massage atau pemijatan ringan saat melakukan aplikasi warna. Nah, kalau rambut pendek gini, massage-nya gimana? Kalau rambut sampai pendek seperti bagian bawah gini, kita mau massage kesulitan karena nggak bisa dipegang, itu bisa kita gantikan dengan mengoleskan kuas kita dengan ada penekanan. Maka penting banget saat melakukan pewarnaan, itu kuas kita harus ada penekanan atau diberi tekanan. Oke. Tapi ingat, saat memberi tekanan pada kuas, jangan sampai ke kuas terus krimnya tertinggal di kuas, tapi ditekan dengan posisi kuas hampir sejajar dengan bentuk kepala, dan di kuas kita bersih, nggak ada sisanya. Oke.
Kita akan lanjutkan sampai seluruh bagian selesai. Dan kalau paling bawah sudah pendek, tarik aja gini, kita oles dulu semua, baru kita ambil, kita tarik ke samping, kita sisir, kita rapikan pelan-pelan dari atas ke Oke, jadi ini adalah untuk aplikasi Uban Retouch, dan ini bisa kita gunakan apabila kita satu pertumbuhan 2 cm, kita hanya aplikasi bagian pangkalnya aja, dimana bagian ujung tidak perlu terlalu kena warna. Kalau yang bagian ujung kena overlap sedikit-sedikit gimana? Kalau kena overlap sedikit-sedikit seperti ini, nggak terlalu masalah, selama nggak dioles semuanya. Oke. Setelah selesai semua, selanjutnya adalah melakukan massage. Nah, melakukan massage ketika rambutnya pendek ini dapat dengan mudah kita lakukan menggunakan bantuan dari kuas. Gimana caranya? Kita bagi sedikit-sedikit gini, lalu kita kuas lagi dengan ada diberi penekanan. Oke. Tapi ingat, setiap kita melakukan pembagian seperti ini, kita ngambil rambutnya atau itu kita pastikan nggak ada krim yang nyangkut di kuas atau di sisir. Kalau misal pun ada, itu harus langsung diratakan. Maka saat kita melakukan massage ringan menggunakan kuas, itu kita sambil melakukan cek aplikasi kita apakah sudah cukup rata atau belum. Oke, lakukan ini sampai ke seluruh bagian yang sudah kita aplikasikan semua. Dan setelah selesai, kita tunggu 30 menit. Setelah 30 menit bisa langsung kita bilas, dan jangan lupa dicuci menggunakan keratin anti-aging shampoo untuk mendapatkan hasil warna yang lebih awet dan maksimal. Oke, setelah selesai jangan lupa selalu untuk merapikan bagian-bagian yang tadi mungkin ada kena warna menggunakan tisu basah supaya kita nggak kesulitan nanti waktu membersihin setelah melakukan pewarnaan. Oke, ini adalah untuk aplikasi Retouch, dan kita akan segera pindah untuk aplikasi Virgin. Oke, sekarang bagian aplikasi Regrowth-nya udah selesai, dan kita akan beranjak ke aplikasi Virgin. Sekali lagi kita ulangi, aplikasi Virgin ini untuk apa? Apabila kita akan mengerjakan pewarnaan uban dengan pilihan warna dasar level 4 dan ke atas. Kenapa? Karena pada saat mengerjakan aplikasi uban mulai level 4 dan ke atas, itu kita akan menemukan rambut yang masih virgin dan rambut yang sudah beruban. Artinya, kita memerlukan waktu untuk menerangkan rambut yang masih virgin, dan kita memerlukan waktu untuk mendeposit warna atau pada rambut uban. Nah, karena kita akan menerangkan rambut yang pertama yang kondisi masih virgin, otomatis aplikasi kita akan lakukan dengan melewati 2 cm dari pangkal. Jadi untuk mendapatkan hasil lifting warna yang maksimal, kita akan melewati 2 cm dari pangkal dulu, dilewatin dari sini, dan kita akan mengerjakan dari sini ke ujungnya dulu. Untuk apa? Supaya yang bagian virgin warnanya levelnya bisa naik dengan sempurna. Jadi hasil perbedaan warna antara rambut uban yang terdeposit dengan lifting warna yang dari warna dasar bisa tercapai dengan maksimal. Dan satu lagi, karena kita akan melakukan proses warna dari gelap ke terang pada rambut yang masih ada warna dasarnya, maka kita rekomendasikan untuk kita mulai dari belakang dulu. Tapi satu hal yang perlu diingat, karena kondisi rambut cowok itu kebanyakan kalau bawahnya undercut, itu kan yang di bawah berarti pendek semua. Karena yang di bawah pendek semua, aplikasinya kita lewatin. Kita nanti ikutin yang bagian bawah belakang pada saat
aplikasi kedua. Jadi yang pertama kita lewatin 2 cm dulu. Karena yang bawah panjangnya sudah 2 cm, berarti kita lewatin dulu. Kita akan mulai kerja dari bagian sini nantinya. Ini seperti apa aplikasinya? Supaya lebih maksimal, kita akan lihat dari close up. Oke, akan kita mulai sekarang. Yang pertama, kita mengerjakannya adalah dari belakang dulu, baru nanti kita pindah ke bagian depan. Oke. Caranya adalah sama dengan lakukan pembagian dulu menggunakan sisir seperti ini. Apabila rambutnya sangat pendek dan nggak bisa disisir, kita bisa juga pisahkan menggunakan krim. Bedanya ketika tadi yang pertama kita aplikasi dari pangkalnya langsung, dan sekarang kita aplikasinya untuk pembagian ini ringan saja karena kita harus menghindari atau dilewatin dulu yang bagian pangkal. Jadi ringan-ringan gini saja dulu, hanya untuk membagi supaya parting kita bisa lebih rapi. Oke, bisa dengan cara seperti ini untuk teman-teman yang sudah terbiasa megang kuas seperti ini, atau juga bisa langsung dipisah gini aja juga nggak masalah. Oke, jadi di sini adalah ujung dari kuas atau ujung dari sisir itu merupakan salah satu kunci saat kita melakukan pembagian, supaya pembagian yang kita lakukan garisnya bisa semaksimal mungkin rapinya. Oke. Ringan-ringan aja dulu. Lalu siapkan jepit klip seperti ini, dan kita akan mulai melakukan pembagian. Untuk memudahkan pekerjaan kita saat aplikasi, kita bisa langsung membagi rambut menjadi beberapa bagian. Jadi kita bisa dengan lakukan jepit dulu, nggak harus cuma satu jepit, boleh 2, boleh juga 3. Seperti ini. Ya. Oke. Sekarang kita sudah dapat yang bagian paling bawah dulu. Bagian paling bawah bisa kita lihat di sini lumayan pendek, dan ini sudah kesulitan kalau kita melakukan penjepitan. Maka yang kita lakukan adalah menggunakan 2 seperti ini. Diambil, menggunakan sisir ditahan. Lalu kita ambil semua rambut yang masih panjang, yang panjangnya lebih dari 2 cm. Oke, kita aplikasi dulu semua di bagian ujung-ujungnya, terutama yang panjangnya melebihi dari 2 cm. Oke, ingat, nggak usah terlalu kena pangkal, hanya di ujungnya saja. Menggunakan sisir sebagai pengganti kita megang gini akan sangat membantu pengerjaan kita. Oke, jadi sisir bisa kita gunakan sebagai dasaran saat kita melakukan aplikasi, apalagi kalau rambutnya tanggung. Oke, angkat, sisir masuk, lalu kita mulai. Oke, seperti ini. Lewatin dulu semua 2 cm dari pangkal sebelum kita akan masuk ke area pangkal. Apabila panjang rambut seperti ini sudah dirasa cukup, bisa kita bantu pakai tangan, boleh dengan ngelakuin aplikasi seperti ini, akan jauh lebih memudahkan pengerjaan kita. Dan ingat, pada saat melakukan pengolesan, kuas ini posisinya ditekan, supaya saat kita melakukan aplikasi ini, kita juga sudah melakukan sebuah proses gentle massage. Lewati dulu semua 2 cm,
Apabila teman-teman ada yang ingin menggunakan hanya kuas saja tanpa menggunakan sisir, bisa juga dengan cara seperti ini. Berbagai macam teknik ini bisa dicoba dulu satu-satu, lalu nanti dipilih mana yang paling sesuai dengan style kita, atau mana yang paling nyaman untuk kita saat melakukan pengerjaan. Sekali lagi kita ulangi, kenapa kok kita ngaplikasi 2 cm ke ujung dulu? Kenapa kok kita nggak ngaplikasi dari pangkal? Karena jika pilihan warna kita adalah level 4 ke atas, sedangkan mayoritas warna dasar rambut kita di Indonesia adalah level 3, berarti kita harus menerangkan warna virginnya 1 tingkat. Nah, untuk mendapatkan hasil yang maksimal saat lifting, maka kita lewatin dulu 2 cm dari pangkal. Karena kalau kita kerjakan langsung, apalagi kalau pilihan warnanya level 5 ke atas, nanti yang bagian virgin di pangkal akan lebih terang duluan. Kok bisa gitu? Iya, karena yang 2 cm dari pangkal, satu masih termasuk baby hair atau rambut yang baru tumbuh umur sekitar 1 bulan maksimal 2 bulan, akan lebih cepat terprosesnya. Dan yang kedua adalah mendapatkan hangat dari suhu tubuh, dimana saat kita melakukan proses warna akan lebih terang duluan. Jadi seperti pewarnaan virgin pada biasa sih. Jadi aplikasi virgin ini tidak hanya kita gunakan untuk aplikasi uban, tapi sama halnya kita gunakan untuk aplikasi warna fashion. Bagian belakang sudah selesai, dan sekarang kita akan pindah ke bagian depan. Oke, sekarang kita akan pindah ke aplikasi bagian depan. Untuk bagian depan juga sama seperti yang bagian bawah sebelumnya, kita ambil dulu bagian yang lebih panjang dari 2 cm yang kira-kira bisa kita aplikasikan duluan. Lewatin dulu bagian bawah-bawah yang panjangnya sudah pas 2 cm. Untuk apa? Supaya kita bisa mendapatkan hasil warna yang maksimal pada saat proses menerangkan di warna dasar. Oke, sekali lagi lewatin dulu 2 cm dari pangkal. Bisa menggunakan sisir seperti ini. Tapi kalau rambutnya panjangnya sudah cukup kita handle pakai tangan, pakai jari, ya langsung bisa kita handle pakai tangan. Sekali lagi diulang, kenapa kok kita aplikasinya dari bawah ke atas? Karena di sini ada proses menerangkan dan menggelapkan pada satu kali proses aplikasi. Maka kita mulai dulu aplikasinya dari bawah dan dilewatin 2 cm dari pangkal. Oke, ini adalah layer terakhir, dan kita bisa lihat ada bagian yang uban, ada bagian yang masih virgin. Pada itu aplikasinya kita Oke, setelah ini selesai, diamkan waktu 15 hingga 20 menit, lalu kita akan mengerjakan yang bagian pangkal 2 cm dengan cara retouch sama seperti sebelumnya. Kita tunggu 20 menit dan kita akan segera mengerjakan bagian pangkal. Oke, sekarang kita tadi sudah tunggu ini 15 menit dan kita akan mulai mengerjakan selanjutnya.
Pada saat melakukan aplikasi virgin, tadi kita aplikasikan dulu batang rambutnya, dilewatin 2 cm, kita mulai dari belakang selesai baru ke depan. Oke, nah tapi untuk setelah selesai semua, kita akan mulai aplikasi bagian yang 2 cm ini. Aplikasi bagian yang 2 cm ini kan aplikasi regrowth, seperti halnya aplikasi regrowth. Nah, ini yang agak berbeda dengan aplikasi non-uban. Kalau aplikasi non-uban, untuk aplikasi bagian pangkal, itu kan kita ulang lagi dari bawah. Jadi ngulang urutannya, dari bagian 2 cm ke ujung, dari belakang ke depan. Dan aplikasi pangkalnya juga dari bawah, dari belakang ke depan. Itu kalau rambutnya virgin non-uban. Tapi apabila aplikasi ini uban, itu waktu kita ngaplikasi bagian pangkalnya, itu kita kembali lagi mulai dari depan untuk yang bagian 2 cm. Jadi bedanya adalah dengan pewarnaan non-uban adalah aplikasi bagian pangkal untuk rambut uban, aplikasi virgin, itu kita ngaplikasinya bisa dimulai langsung dari depan. Oke, seperti ini. Kenapa kok bisa dimulai aplikasi lagi dari depan? Karena kalau bagian pangkal, 2 cm dari pangkal, ini prosesnya kan lumayan cepat. Setelah waktunya berjalan, waktu kita aplikasi gini, itu bagian uban yang terdeposit dengan bagian lifting, hasilnya bisa bareng. Masih sama seperti sebelumnya, saat melakukan aplikasi seperti ini, terutama ketika rambutnya pendek, bisa menggunakan bantuan sisir untuk bantu ngangkat rambutnya saat melakukan aplikasi. Jadi untuk bantu ngangkat sambil ngerapiin ya. Karena ketika kita mendapatkan rambut yang rapi, saat kita bagi atau kita ambil satu bagian, itu kita juga akan memaksimalkan aplikasi kerja kita supaya lebih rapi. Oke, tinggal bagian bawahnya yang agak tebal. Sisir.
bagian samping sudah selesai dan kita akan pindah ke bagian belakang. Oke, sekarang kita akan lanjut ke bagian belakang. Masih dengan cara yang sama, kita bisa rapikan dulu sedikit untuk area yang tadi sudah kita aplikasikan. Lalu kita akan mulai untuk ngerjain. Aplikasikan dulu ke bagian-bagian batasan untuk bagian belakang. Lalu kita akan mulai aplikasi. Sekali lagi, untuk teman-teman yang mau handle-nya pakai sisir seperti ini boleh, silakan. Kalau nanti teman-teman mau pakai kuas aja juga boleh. Untuk teknik aplikasi ini baiknya adalah kita sering mencoba, kita sering melakukan, lalu kita cari mana yang paling cocok dengan kita. Karena kembali setiap hairdresser itu nanti akan memiliki karakternya masing-masing. Oke, ini kalau kita menggunakan ekor sisir, tapi kita juga bisa menggunakan ekor kuas. Tekan, jadi telunjuknya menerima, ambil dari atas, oke, lakukan lagi, ambil dari atas, ingat penekanan ujung kuas terhadap kepala merupakan kunci untuk bisa mendapatkan pembagian yang rapi. Oke, apabila dirasa panjangnya sudah mulai pendek dan mulai sulit kalau kita ambil gini, boleh berikutnya kita menggunakan sisir untuk membantu memudahkan proses pembagian kita. Sekarang kita akan masuk ke bagian bawah. Yang bagian undercut boleh kita oleskan dulu. Kita oleskan dulu secara global, nggak harus sampai rata-rata banget. Setelah ada krimnya, barulah kita rapiin lagi. Oke, ini adalah tips terakhir untuk ngerapiin rambut pendek gini adalah dengan melakukan aplikasi seperti ini. Anda selapis bagi demi selapis, tapi dari arah samping. Yang dari samping apanya? Yang dari samping posisi berdiri kita. Ketika tadi kita berdirinya ada di belakang, sekarang kita berdirinya ada di sebelah samping belakang. Oke, setelah ini selesai semua,
kita lakukan gentle massage menggunakan kuas, juga gentle massage bisa kita lakukan menggunakan jari atau menggunakan tangan. Oke, apabila gentle massage kita lakukan menggunakan kuas, maka pastikan setiap penekanan kuas yang kita lakukan itu adalah stabil dengan ditekan tanpa kita ngambil krimnya. Caranya gimana? Posisi kuasnya adalah agak tidur, jadi hindari nekan kuas seperti ini. Oke. Nah, ini dihindari. Kenapa? Karena ketika kita melakukan ini, yang pertama dari klien pasti nggak nyaman. Yang kedua, kita bisa melihat di kuas kita ada krimnya tiba-tiba, padahal lagi nggak ada. Karena kalau posisi kuas kita agak vertikal, itu kita akan menyebabkan krimnya keambil. Oke, tapi kalau kuas kita tidur, apa yang ada di kuas kita akan jadi jauh lebih bersih. Oke, contohnya seperti ini. Lakukan sampai seluruh bagian rambut selesai. Juga bisa kita lakukan gentle massage menggunakan tangan seperti ini. Oke. Jadi ada berbagai cara melakukan gentle massage. Oke, itu tadi adalah bagaimana kita step by step melakukan aplikasinya. Lalu poin terakhir yang penting yang mesti kita perhatiin adalah proses waktunya. Untuk proses waktu, kita ulangi lagi. Tadi yang pertama adalah aplikasi retouch. Aplikasi retouch kita aplikasikan pangkalnya saja 2 cm dengan cara seperti yang tadi sudah kita kenalkan. Lalu proses waktunya berapa? Proses waktu untuk aplikasi retouch adalah setelah selesai aplikasi semua 30 menit. Apabila retouch-nya cuma mau bagian pangkal seperti ini, maka yang bagian ujung bisa kita biarkan atau bisa kita tinggalkan. Tapi apabila yang bagian ujung ingin di refresh warnanya, refresh warna bisa kita lakukan 20 atau 15 menit terakhir. Artinya adalah setelah waktu berjalan 30 menit dan kurang 20 atau kurang 15 menit, kita bisa mengerjakan bagian sisanya. Kenapa? Kalau warnanya masih baru color 1 bulan yang lalu, bisa kita pastikan sisa warna yang ada di bawah ini masih lumayan pekat. Kalau kita warnanya kita timpa langsung dari pangkal atau sampai kena ke ujung, terutama pada warna-warna level 4 ke atas, yang dikhawatirkan akan terjadi penumpuan warna. Apa itu penumpuan warna? Penumpuan warna adalah di bagian bawahnya sebelumnya sudah ada warnanya masih pekat, ketimpa warna lagi, akhirnya yang bawah jadi lebih gelap. Maka untuk aplikasi retouch, apabila ditinggalkan, ya udah aplikasi pangkalnya 30 menit selesai cuci. Apabila mau di refresh bawahnya dan bawahnya warnanya masih pekat baru color 1 atau 2 bulan yang lalu, bisa kita aplikasi pangkalnya, pasang waktu 30 menit, lalu 15 menit terakhir kita akan mengerjakan sisanya. Oke, itu untuk aplikasi regrowth. Lalu untuk aplikasi virgin, proses waktunya adalah kita kerjakan dulu 2 cm dari pangkal ke ujung. Setelah 2 cm dari pangkal ke ujung selesai, kita diamkan 15 hingga 20 menit. Dan kita akan melanjutkan pengerjaan bagian pangkal yang 2 cm-nya. Setelah pangkal 2 cm selesai, kita diamkan waktunya 30 menit. Dan setelah selesai, langsung kita cuci. Oke teman-teman, dengan ini teknik aplikasi menutup uban beserta aplikasinya sudah selesai. Yang penting diingat adalah saat kita melakukan pewarnaan uban,
Jangan lupa pemilihan produk berkualitas yang disertai dengan formula yang akurat akan memberikan hasil yang maksimal pada pengerjaan atau kreasi kita. Teman-teman, selamat berkreasi, selamat mencoba, dan jangan lupa terus berkarya.